Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan dan sabarataan, perkenalkan nama saya Khadijah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 190102010014. Jadi teman-teman semuanya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas middle dari mata kuliah Ushul Fikih yang mana dosen pengampunya ialah Bapak Ahmad. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja karena saya ingin video ini ringkas, kemudian simple, tapi insya Allah mudah dipahami. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi apa saja yang saudara ketahui tentang syariat, usul fikih, dan fikih? Oke, yang pertama itu ada syariat. Syariat di sini merupakan aturan-aturan atau hukum-hukum yang dimana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hukum-hukum tersebut didedikasikan untuk hamba-hambanya, yang mana aturan-aturan ini berlaku entah dari untuk sesama manusia dengan manusia atau hablum minannas, atau manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Nah, yang mana syariat ini bertujuan untuk membuat seorang individu agar menjadi hamba yang soleh ataupun solehah, yang mana soleh dan solehah ini nantinya akan mewujudkan rasa yang taat, patuh, dan takut tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya dapat menjadi seorang individu atau hamba yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila sudah terwujud yang namanya hamba itu sudah takut, sudah patuh, sudah taat, insya Allah hamba tersebut nantinya tidak akan melakukan kemaksiatan ataupun dosa sekecil apapun, karena adanya takut, taat, dan patuh tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya yaitu misalkan melakukan ibadah seperti sholat, puasa, dan yang lain-lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis. Lanjut, yang kedua adalah usul fikih. Nah, usul fikih ini berasal dari kata asal yang artinya adalah dasar, atau secara singkatnya sesuatu yang dijadikan dasar dalam hukum fikih. Nah, menurut Abdul Wahab Kala, usul fikih itu merupakan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mana pembahasannya itu nantinya akan dijadikan sarana untuk menciptakan hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amaliyah, yang mana itu berdasarkan juga pada dalil-dalil yang terperinci berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Oke, lanjut, yang ketiga ialah fikih. Fikih itu berasal dari kata fakihan, ya fakihan, yang artinya mengerti atau faham. Nah, yang mana di sini memahami ajaran-ajaran Islam itu bersumber dari hukum yang ada di Al-Quran maupun yang ada di hadis. Nah, karena fikih ini pembahasannya itu sangat luas, hukum-hukumnya pun bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, maka untuk fikih itu sesuai kata Bapak dosen pengampu saya pada mata kuliah ini, bahwasanya kalau misalnya kita belajar fikih itu tidak boleh hanya memakai satu kacamata, karena pembahasannya itu sangat luas, tergantung kondisi dan situasi dari orangnya tadi. Jadi kalau misalkan diibaratkan usul fikih dan fikih itu kurang lebih sama tapi dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan saya nih pengen buat kue. Saya kalau misalkan buat kue, saya pasti butuh bahan-bahannya apa, ingredientsnya apa, yakni satu, itu ada tepung, ada gula, ada telur, garam, dan yang lain-lain. Nah, pada saat saya ingin membuat kue itu, saya campurkan adonannya itu atau bahan-bahan yang masih kasarnya itu kita sebut adalah usul fikih. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut diolah, kemudian masuk oven hingga jadilah sebuah roti. Rotinya ini ialah fikih. Jadi untuk menentukan atau membuat sebuah hukum, kita perlu adanya usul fikih. Begitu. Lanjut, pertanyaan yang kedua, yakni menurut kalian seberapa pentingnya sih fikih dan usul fikih itu dalam ahwalus syariah? Kalau misalkan ditanya hal tersebut, yang pasti itu tuh sangat penting banget ya teman-teman semuanya. Kenapa saya katakan penting? Karena keduanya itu saling berhubungan, saling berkaitan. Namanya saja ahwalus syariah, yakni hukum keluarga Islam. Kalau misalkan suatu rumah tangga itu tidak ada payung hukumnya, maka
arahnya nanti tidak akan lurus, tidak akan satu frekuensi, pasti akan ada yang belok kiri, belok kanan. Mungkin iya akan belok kiri, belok kanan, tapi kalau misalkan sudah ada payung hukumnya, sudah ada sesuatu yang menaunginya, kalau misalkan sudah ada dasar hukum yang duduk yang memang pasti bisa dijalani dan diakui dan tertulis, itu pasti akan lebih mudah mengawalnya ke jalan yang benar. Positifnya lagi, kalau misalkan memang sudah ada fikihnya, sudah ada hukumnya dalam satu keluarga itu, maka akan meminimalisirkan yang namanya seperti perkelahian, sampai perceraian, kemudian KDRT dan yang lain sebagainya, sampai membuat rumah tangga itu nantinya akan berpisah. Nah, itu akan mengurangi lah sedikit resiko tersebut. Nah, teman-teman semuanya, saya juga pernah baca di salah satu artikel yang namanya kompas.com, yang mana di sana menyebutkan pada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, mereka menangani kasus pada tahun 2020 bulan Mei itu sekitar 99 kasus. Kemudian pada bulan Juni itu naik langsung 788 kasus. Banyak banget kan? Nah, jika diakumulasikan mulai bulan Januari sampai bulan Juni itu sekitar ada 2049 kasus dengan detail seperti ini. Nah, kemudian pentingnya usul fikih dalam ahwalul syar'iyyah itu bukan hanya kepada suami maupun istri saja dalam hal rumah tangga, tetapi juga akan berdampak kepada si anak nantinya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Misalkan nih, ada seorang ayah dan ibu sepasang suami istri. Tiap hari tuh kerjaannya selalu ngomel-ngomel, bertengkar, selalu ada masalah, sampai melakukan KDRT di hadapan anaknya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rusaknya psikologis si anak tadi. Nah, jadi teman-teman semuanya, kenapa saya katakan begitu? Karena kita berkaca pada kasus Isabella Guzman, remaja asal Orlando, Amerika Serikat, yang pada saat itu berumur 18 tahun pada 2013 silam, itu melakukan penusukan di wajah ibunya sendiri sebanyak 151 tusukan hingga menyebabkan sang ibu meninggal dunia. Nah, dari kasus itu kita bisa lihat kayak wow gitu kan, remaja nih usia 18 tahun udah berani banget ngebunuh ibu kandungnya dia pakai tangan dia sendiri, ditusuk lagi di muka 151 tusukan, itu nggak sedikit. Nah, jadi penting banget kalau misalkan kita menerapkan usul fikih atau memayungkan usul fikih dalam ahwalul syar'iyyah, karena semuanya itu saling keterikatan. Kalau misalkan tidak ada usul fikih dalam ahwalul syar'iyyah, entah dalam itu rumah tangga, cara mendidik anak, kemudian sampai pengadilan ingin bercerai pun harus menggunakan usul fikih untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Dalam ahwalul syar'iyyah, dalam sebuah pernikahan pun kita tidak hanya bernada dan berirama tentang wah gue resepsinya gimana nih, gue nanti nikahnya akadnya gimana ya, nanti gue lamarannya kayak gimana ya. No, bukan itu aja, tapi bagaimana cara kita mendidik anak, kemudian cara kita menerapkan ajaran-ajaran yang baik terhadap psikologis anak, yang mana akhirnya nanti bisa membuat anak itu menjadi generasi unggul kebanggaan Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yakni apa saja yang saudara ketahui tentang rukun-rukun qiyas, sebutkan dan jelaskan, serta bagaimana pengaplikasian qiyas dalam hukum keluarga Islam. Jadi teman-teman semuanya, qiyas itu ada 4 rukunnya. Yang pertama far'un, kemudian ada aslun, kemudian ada ilat, kemudian ada hukum. Itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada aslun. Aslun itu merupakan hukum pokok yang diambil persamaannya atau sesuatu yang sudah ada dasar hukumnya atau sudah ada nasnya sebelumnya. Kemudian ada far'un. Far'un ini merupakan cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nasnya sebelumnya atau tidak ada nas hukumnya sebelumnya, yakni kebalikan dari si aslun tadi. Nah, kemudian ada ilat. Ilat itu Ilat itu merupakan dasar persamaan antara hukum pokok dan hukum cabang, yakni persamaan antara aslun dan far'un tadi. Kemudian yang terakhir ada hukum. Nah, hukum itu merupakan hasil dari
pengaplikasian atau hasil dari rukun-rukun kias tersebut. Jadi misalkan sudah ditentukan nih ABC-nya bagaimana, kemudian sudah ditentukan prosedurnya seperti apa. Nah, hasil dari prosedur tersebut itu merupakan hukumnya, entah dibolehkan, entah disunahkan, dan yang lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini tema kiasan yang akan saya ambil ialah transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah. Nah, di sini itu bukan hanya terfokus tentang bagaimana mahar nikahnya dan bla 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 blanya organ tubuhnya, tapi bagaimana kita mengkategorikan bahwa organ tubuh itu masuk harta atau tidak. Itu dulu yang pertama. Nah, setelah kita menentukan organ tubuh tersebut merupakan harta atau tidak, kemudian kita akan lanjut menentukan bagaimana sih syarat mahar yang benar itu, apakah organ tubuh itu termasuk dalam syarat mahar atau tidak. Nah, saya akan jelaskan sedikit seperti yang saya ketahui. Pertama, bahwa praktek transplantasi organ tubuh non vital itu diperbolehkan karena termasuk kemaslahatan publik dan tidak perlu terlalu dipertimbangkan, apalagi melihat zaman sekarang yang namanya sudah revolusi industri 4.0 yang semuanya serba canggih, serta tentang bagaimana kedewasaan dokter dalam melakukan operasi tersebut, semuanya insya Allah akan berlangsung aman sesuai dengan kesepakatan dari penerima si organ tubuh tadi. Nah, kemudian kita lihat bahwasanya mahar itu kan simbol dari mana hasrat dan ketulusan dari seseorang, yang mana mahar itu harus berbentuk harta. Itu yang kedua penelitiannya. Nah, kemudian definisi harta menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang berupa materi ataupun non materi yang mana keberadaannya itu bisa dimanfaatkan berulang-ulang kali. Toh kalau misalkan organ tubuh pasti dong ya dimanfaatkan berkali-kali, bahkan menyatu gitu dalam tubuh, pasti bermanfaat gitu kan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya organ tubuh itu termasuk harta. Jadi kalau misalkan sudah termasuk harta, artinya itu sudah bisa menjadi mahar. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana syarat-syarat mahar itu tersebut. Saya akan input persamaan antara mahar dan organ tubuh itu persamaannya, syarat-syaratnya apakah termasuk, saya akan input di sini. Seperti yang kita lihat di sini bahwasanya ini sudah jelas bahwasanya organ tubuh itu memiliki syarat-syarat yang mana syarat-syarat tersebut masuk dalam kategori mahar. Jadi bila dipikirkan kembali, bila dikiaskan kembali bahwasanya bisa diputuskan bahwa organ tubuh itu bisa menjadi sebuah mahar nikah. Nah, dari definisi yang telah saya sampaikan dapat kita tarik benang merah bahwasanya organ itu merupakan benda yang wujudnya itu berbentuk, artinya benda itu kelihatan gitu, bisa dilihat gitu kan. Nah, pada ranah ini organ pun memiliki kriteria yang sudah mencukupi untuk menjadi syarat adanya mahar. Kemudian itu bernilai. Kalau misalnya kita bicara tentang bernilai, organ itu sangat-sangat bernilai dong ya, bahkan jika dilogikakan lebih bernilai misalkan dari sepasang sendal atau sepasang cincin dan yang lain sebagainya, karena menyangkut nyawa seseorang. Jadi jika misalkan itu dikatakan bernilai dan berharga, saya katakan ya itu berharga dan bernilai, jadi pasti masuk ke kategori dan bisa disyaratkan sebagai adanya mahar. Nah, yang kemudian yang ketiga itu bisa dimanfaatkan, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya organ ini bernilai. Kalau bernilai itu sudah pasti sangat-sangat berfungsi, sudah pasti sangat-sangat berharga, sudah pasti sangat-sangat memiliki kualitas lah ibaratnya itu kan kalau organ, karena berhubungan dengan nyawa manusia, hidup dan matinya manusia. Jadi jika dikatakan itu bisa dimanfaatkan, itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan bahkan dalam jangka yang panjang, terlebih untuk menentukan umur dari seseorang. Kemudian organ itu bisa menjadi hak milik, tentu saja ya bisa menjadi hak milik, terlebih apalagi kalau misalkan organ tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana si A, si penerima ini bersedia untuk mendonorkan organ tubuhnya kepada si B. Nah, otomatis setelah dioperasi itu hak pemilikan organ itu berpindah kan. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu masih bisa dikategorikan sebagai syarat mahar. Kemudian untuk kiasnya sendiri, mengkiaskannya yang pertama kan itu ada aslu. Nah, kalau aslu itu sendiri itu dari penelitian tadi bahwasanya mahar organ tubuh itu merupakan materi atau non materi. Nah, di situ tadi terdapat aslunya. Kemudian faron itu penelitian bagaimana apakah organ tadi bisa dijadikan mahar atau tidak. Nah, itu faronnya. Kemudian untuk
ilatnya itu kan ada satu kesatuan dari far'un dan aslunya, yang bagaimana ini ditentukan dalam satu sifat, itu harta, kemudian materi, bernilai, bermanfaat, kemudian bisa memiliki. Nah, itu satu kesatuan, yakni antara far'un dan aslun tadi. Nah, itu merupakan ilat dari si mahar tentang transplantasi organ tubuh tadi. Nah, kemudian hukumnya itu bagaimana? Hukumnya diperbolehkan atau tidak, diharamkan atau tidak. Jadi hukumnya di sini adalah diperbolehkan sebab itu masih termasuk dan masih memenuhi syarat dan kategori tentang adanya penyerahan mahar. Oke teman-teman semuanya, jadi itu tadi beberapa penyampaian singkat saya, semoga bisa dipahami. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun ada penjelasan-penjelasan yang sedikit agak kurang bisa dipahami atau dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tugas middle ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Ahmad MH